Pada saat ini telah hadir bersama kami Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA selaku Ketua MPR periode 2004 sampai 2009. Pak Hidayat, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa peran MPR selain sebagai fungsi politik yang langsung terhadap rakyat Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi memang MPR adalah suatu lembaga politiknya, dan karenanya ya memang peran-peran utamanya adalah terkait dengan masalah-masalah politik. Tapi bukan berarti bahwa politik di Indonesia artinya adalah tidak terkait dengan rakyat dan negara. Lembaga-lembaga negara dihadirkan justru dalam rangka peduli kepada rakyat Indonesia untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih konstitusional, lebih sejahtera. Apa fungsi yang dilakukan oleh MPR dalam konteks ini? Kita adalah bagian daripada 3 lembaga parlemen. Ada DPR, ada DPD, ada MPR. Kami pun adalah lembaga di mana rakyat bisa menyampaikan secara langsung apa yang mereka inginkan, terutama terkait dengan Undang-Undang Dasar. Dan telah hadir di MPR begitu beragam delegasi untuk menyuarakan tentang Undang-Undang Dasar. Ada yang menginginkan untuk perubahan kembali, ada yang menginginkan untuk penambahan, ada yang menginginkan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar. Jadi kita berfungsi untuk memastikan bahwa konstitusi kita berjalan dengan baik, hak rakyat bisa tersampaikan dengan baik. Kami pun sering juga mengingatkan melalui apa yang disebut dengan lembaga konsultasi antar lembaga-lembaga negara, apa yang kami dengar dari rakyat untuk disampaikan kepada pimpinan lembaga-lembaga negara yang lain, kepada presiden, kepada wakil presiden, ketua DPR, ketua DPD, ketua MK, dan lain sebagainya. Jadi kami pun sesungguhnya adalah bagian daripada penyambung lidah rakyat melalui lembaga konsultasi dengan pimpinan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Berikutnya, ketika kami sekarang melakukan sosialisasi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 45 ke Vietnam, ke Ho Chi Minh di sini, sesungguhnya dalam waktu yang bersamaan, sebenarnya kami juga sosialisasi ke beragam kabupaten, kota di seluruh Indonesia, termasuk live melalui TVRI dan RRI. Kami juga menyerap aspirasi warga. Kami kompilasikan itu dan kami kaji di MPR untuk kemudian mana yang memang nanti wajar untuk suatu ketika bisa diperjuangkan dalam hal yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar kita. Jadi fungsi kita sesungguhnya juga bagian daripada untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat berjalan dengan baik dan rakyat bisa menghadirkan haknya mereka dengan maksimal untuk menghadirkan Indonesia yang lebih demokratis. Apa fungsi MPR setelah masa reformasi ini, Pak? Ya, setelah masa reformasi, fungsi kita sesungguhnya adalah fungsi konstitusional untuk menjaga dan memastikan bahwa konstitusi kita dilaksanakan, difahami dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan kemudian karenanya menghadirkan Indonesia yang betul-betul berbasiskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memang MPR menjadi sesuatu lembaga negara yang berubah. Dulu sebelum reformasi, MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Karena begitulah ketentuan Undang-Undang Dasar. MPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat, MPR yang memilih presiden, MPR yang membuat GBHN, MPR yang meminta pertanggungjawaban presiden. Tapi sekarang Undang-Undang Dasar telah berubah. Berubahnya Undang-Undang Dasar juga karena keputusan daripada MPR itu sendiri. Dan ini keputusan konstitusional karena MPR lah yang diberi kewenangan Undang-Undang Dasar untuk melakukan perubahan. Nah, tugas kita sekalipun bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetap melaksanakan fungsi-fungsi lembaga negara untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar kita tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh warga bangsa, untuk kemudian memastikan bahwa Undang-Undang Dasar bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, dan dengan cara itu kita berharap sekali lagi reformasi kita bisa menghadirkan hasil yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan untuk warga bangsa Indonesia dan untuk negara Indonesia. Apa pentingnya, Pak, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ini di amandemen, Pak? Kita tentu bicara dengan konteks yang sekarang ya. Pentingnya diantaranya adalah bahwa ini adalah respon langsung dari MPR terhadap tuntutan reformasi. Dulu para reformis kita yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan lain sebagainya, di antara tuntutannya adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena mereka melihat beragam penyimpangan daripada penyelenggaraan negara. Salah satu di antaranya adalah karena Undang-Undang Dasar memang membuat ketentuan yang memungkinkan terjadinya hal yang nanti membawa kepada penyimpangan. Misalnya tentang masa jabatan presiden, dinyatakan di dalam pasal 6 itu tentang presiden memerintah dalam waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, kembali ini ternyata tidak ada batasannya, bisa dalam konteks Pak Harto malah bisa menjadi lebih daripada 5 kali. Nah, kaidah dasarnya kan mengatakan bahwa power tend to corrupt, dan kemudian power yang absolut kepada
power yang absolut menjadi absolutely corruption. Jadi, nah ini yang kemudian terjadi dan menghadirkan kritik dari masyarakat dan juga reformasi. Jadi kita mementingkan amandemen ini karena pertama memang dia ada reformasi. Nomor dua adalah untuk memastikan bahwa kehidupan bernegara kita tidak lagi mengulangi kondisi-kondisi di mana presiden bisa memerintah dalam waktu yang lama dan kemudian bisa menghadirkan penyimpangan-penyimpangan yang terkait dengan korupsi. Berikutnya juga kita tahu bahwa yang namanya konstitusi sesungguhnya adalah berbeda dengan kitab suci. Konstitusi adalah sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Kehidupan masyarakat berubah dari waktu ke waktu, tantangan datang dan pergi. Kita hidup di era global yang kemudian sangat memungkinkan kita untuk selalu menyerap beragam perkembangan-perkembangan yang ada. Untuk itulah karenanya dibuka peluang untuk terjadinya amandemen. Undang-undang dasar kita setelah perubahan pun juga tetap membuka terjadi perubahan itu. Itu ada di pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 dan seterusnya. Tetapi ini ada undang-undang dasar, artinya tidak semua orang boleh bicara tentang perubahan dan kemudian dirubah. Tidak setiap hari kita melakukan perubahan terus kayak tempe jadi undang-undang dasar kita. Memang diperlukan perubahan, tapi harus ada alasan-alasan yang sangat kuat. Harus dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam jumlah yang tidak sedikit melalui mekanisme konstitusional yaitu MPR. Itulah karenanya diatur secara lebih rinci. Dan ini berbeda dengan undang-undang dasar sebelum perubahan. Dulu tidak ada aturan rinci semacam ini sehingga begitu orang mengusulkan kemudian banyak terjadi perubahan-perubahan yang tidak terhingga. Sekarang tidak mungkin lagi. Harus diajukan oleh minimal sepertiga anggota MPR pasal 37 ayat 1. Kemudian itu pun diajukan secara tertulis juga menyebutkan pasal mana yang mau diubah, apa alasannya, alternatifnya bagaimana. Jadi kalau ada agenda perubahan, insya Allah tidak akan menjadi bola liar karena semuanya serba terukur. Jadi kita mementingkan perubahan agar konstitusi kita betul-betul konstitusi yang hidup dan karenanya bisa terus memberikan landasan konstitusional bagi Indonesia yang akan terus menapaki masa depannya berhubungan dengan bangsa-bangsa dunia maupun juga berhubungan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagaimana fungsi MPR setelah amandemen ini dilaksanakan, Pak? Ya, banyak orang mengatakan bahwa setelah amandemen dilaksanakan, MPR seolah-olah tidak lagi diperlukan. Dan karenanya ada yang ingin mengatakan bahwa sudahlah kalau gitu MPR dilebur saja, dijadikan joint session saja, seperti yang ada dalam sistem yang diberlakukan di Amerika Serikat. Ada House of Representative, ada House of Senate, dan kalau mereka bikin joint session dalam Kongres.